ya. Jadi langsung saja kalau bapak-bapak, ibu-ibu ada pertanyaan. Yang ketiga terkait gimana puasanya Rasulullah dari awal sampai akhir. Nah, saya tidak mendapati hal yang detail nih, ya, apa saja yang dilakukan oleh Rasulullah, karena diantaranya juga misalnya saat puasa Ramadan diantaranya Rasulullah juga dalam kondisi berperang, misalnya saat perang Badar, itu apa yang dilakukan oleh Rasulullah, gitu ya, ya dalam kondisi perang, ya. Terus juga misalnya suatu saat juga nah prinsipnya begini, yang bisa kita dapati diantaranya misalnya hadis menyebutkan gini, saat datangnya Rasulullah itu orang yang paling dermawan, dan saat Ramadan Rasulullah itu menjadi paling dermawan. Digambarkan saking murahnya Rasulullah, saking baiknya Rasulullah, digambarkan lebih lebih halus ketimbang angin yang bertiup. Jadi saking murahnya. Rasulullah itu orangnya dermawan. Nah saat Ramadan, wah paling dermawan. Jadi memberikan sesuatu kepada orang lain itu begitu mudah. Atau misalnya kita hanya mendapati ketika Rasulullah berbuka puasa misalnya. Nah Rasulullah berbuka itu diantaranya urutannya, ini sunnahnya ya. Sunnahnya artinya kalau memang bisa, kalau ada ya kita bisa mencontoh. Diantaranya adalah dengan rutop, ya. Jadi kalau ada rutop, ya, kurma mengkal, ya, kurma mengkal tapi matang, ya, enak itu kayak sawo rasanya, ya, harus dingin, ya, dari kulkas itu, ya. Kalau dapat rutop, gitu. Tapi kalau nggak ada rutop ya tamar tuh kurma biasa, gitu. Nah, kurma nggak ada juga, ya udahlah apa aja lah, ya, yang ada ya. Nyari kurma nggak ada, tapi sekarang alhamdulillah banyak lah ya. Ya, artinya berbuka dengan yang manis-manis, ya, ya itu maknanya ya. Jadi yang kita dapati itu. Terus kemudian apalagi mungkin yang kita dapati saat Rasulullah itu adalah di 10 hari terakhir Rasulullah melakukan i'tikaf. Nah, i'tikafnya dimulai sejak subuh. Jadi katakanlah malam 21 ya, katakanlah nanti malam itu malam 21, maka Rasulullah sejak 20 subuhnya itu sudah mulai itikaf. Nah, ini itikafnya Rasulullah nih ya. Jadi ini sebuah amaliyah yang luar biasa itikaf ini ya. Jadi itikaf itu menetap di masjid, ya, dalam rangka melakukan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, terus apa saja yang bisa dilakukan, ya silakan. Mau baca Quran, mau berzikir, mau berdoa, silakan dilakukan. Nah, selesainya sampai nanti malam takbiran. Jadi kalau Rasulullah begitu, ya, melakukan itikaf. Jadi dalam puasanya Rasulullah kalau di 10 hari terakhir plus itikaf. Jadi itikafnya, nah kalau kita itikafnya ngalong, nah, jadi kalau malam doang, malam itikaf. Kenapa? Karena paginya masih kerja, gitu. Makanya kalau bisa kerjanya kayak orang Quraisy. Orang Quraisy itu kerjanya setahun 2 kali, ya, musim dingin, musim panas tuh kerjanya. Nah, jadi kalau bisa tuh, ya, kerja itu punya bisnis, ya, bisnisnya itu sekali ngerjain bisnis itu langsung bisa mengcover kebutuhannya selama setahun. Saya ada teman itu dulu ya jualan sapi saat Idul Adha. Zaman itu ya, kalau dia bisnis sapi itu, maka sekali dia bisnis sapi saat Idul Kurban itu sudah menutupi kebutuhan dia selama 1 tahun. Nah waktu sekitar mungkin 3 tahun 4 tahun lalu lah ya, sebelum ditanya berapa jual sapinya, kan ya kurang lebih adalah 500 ekor sapi, ya. Ya udah kali aja dah. Ya. Jadi kalau bisa kayak gitu, bakso barokah gitu katanya ya.
Bahasa barokah gitu katanya. Karyawannya di ini. Terus juga apa? Rumah makan Mas Mono ya atau apa tuh? Itu model-model begitu ya. Jadi saat puasa karyawannya disuruh pulang, udah kamu ibadah pulang masing-masing di kampungnya, gaji udah dibayar ya. Kenapa ditanya? Sebagai bentuk syukur dia kepada Allah karena selama 11 bulan itu udah mencukupi. Wah, kalau punya bisnis kayak gini keren juga nih ya. Jadi pas 1 bulan terakhir atau 1 bulan di bulan Ramadan itu karyawannya fokus ibadah, udah nggak kerja lagi. Wah, baru mantap tuh. Wallahu a'lam bishawab. Ya, lanjut buka pertanyaan berikutnya. Tadi Bapak silakan. Ya, sholat witir tadi ya. Saya pernah juga sholat masjid itu, ya mungkin udah kesepakatan untuk itu. Di rumah kita sholat ya sampai 23 rakaat ya. Tapi ada juga jemaah yang 8 rakaat. Setelah 8 rakaat ikut imam itu, maka terus selesai dia keluar. Nah, witirnya sendiri. Yang ini lanjut. Nah, ini masalahnya katanya kan kita niat ikut imam ya. Nah, imamnya kalau sampai 23 kita sudah keluar itu, nah kita pisah lagi. Iya. Baik, jadi kita pas kebetulan sholat di masjid atau di tempat yang mengadakan sholatnya 23 rakaat. Nah, terus pas kita nggak tahu, pikir udah sholat tarawih aja. Oh, ternyata di sini 23 rakaat gitu ya, misalnya. Nah, saya maunya cuma 11 rakaat. Terus gimana dong? Ya, pertama kalau mungkin ya, dia bukan penduduk setempat, bisa jadi dimaklumi. Ya, nggak ada masalah mungkin kalau bukan penduduk setempat. Artinya ketika dia 8 rakaat selesai dia, imam lanjut terus kan. Nah, mungkin dia nyingkir witirnya 3 di situ, terus dia mungkin pergi lagi kemana. Mungkin nggak ada masalah. Tapi akan jadi bermasalah nanti kalau dia penduduk setempat situ. Nah, ini takutnya jadi memecah. Nah, kenapa? Masjid Raya Aceh itu. Iya. Dia bagaimana waktu sholat isya sholat tarawih ikut. Terus setelah pas itu udah nanti tinggal setengah saja lagi yang ini. Iya. Witirnya bareng-bareng apa enggak? Kalau witir terakhir bareng yang 23 yang 8 dia sudah sholat 8 bisa diri terus witir sendiri. Witir sendiri berarti imam sholat dia sholat sendiri. Ya. Ya ini. Nah ini maksudnya tadi kalau kita lagi jalan gitu safar, kita mau witir di tempat itu nggak mungkin nggak ada masalah karena dipikir oh itu mah orang luar lah bahasanya begitu. Tapi kalau penduduk setempat ya dalam arti ini memang dia biasanya di situ terus kayak gitu, ini khawatir ya persatuan itu jadi hilang gara-gara itu. Ya, artinya kalau misalnya dia maunya mungkin dimaklumi gitu ya. Kalau mau ya witirnya mungkin nggak usah di situ. Nanti gimana imamnya lagi sholat dia sholat witir sendirian kan? Apalagi mohon maaf gitu, bikin kelompok lagi, tambah kagak benar lagi nanti. Ya, karena nggak boleh ada 2 imam dalam satu masjid. Nah itu masalahnya. Ya. Jadi kalau bagusnya begitu, ya nggak boleh. Jadi kalau mau yang gini aja, kalaupun mau gitu ya. Yang 11 rakaat tadi udah 8 rakaat dia menyingkir sendiri, dia witir sendiri terus pulang, dia nggak ada masalah gitu. Sendiri. Nah, cuman maksud saya tadi sebisa mungkin yang kita jaga itu adalah kebiasaan yang ada di masjid itu. Jadi ya mau 11 rakaat boleh, mau 23 rakaat boleh. Atau yang saya biasanya 23 tapi karena capek mau 11 yang juga nggak apa-apa gitu. Ya, ini yang penting itu aja. Jangan sampai menjadi berpecah lah ya gara-gara masalah sholat tarawih ini. Jadi sebaiknya ya misalkan kita jamaah awal gitu ya, ya udah kebetulan di sini 11 gitu ya. Ya sudah. Jadi atau misalnya ada yang 23 nanti mau 11 ya, yang mau akomodir itu ya di at-taqwa itu tadi. Ya di at-taqwa. Ya, yang mau 11 boleh, mau 23 boleh gitu ya.
dalam rangka mengakomodir. Tapi kalau misalnya udah nggak ada masalah, disosialisasi sama DKM, jamaah juga nerima, ya sudah ikut aja bersama imam. Ini lebih utama. Ya. Wallahu a'lam bishawab. Ada lagi yang lain? Iya, Ibu silakan. Tuh belakang ada 2. Nih Ibu dulu. Bu RW. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin bertanya Pak Ustadz, yang ingin saya tanyakan adalah kami perempuan terkadang 1 bulan itu 4 haid Pak Ustadz. Nah, bagaimana membayar puasa kami yang pada saat Ramadan itu apabila pekerjaannya mungkin atau pada masa remaja pernah belum-belumnya gitu Ustaz, terus dibayarnya setelah dewasa atau setelah menikah 1. Kemudian bagaimana apabila orang tua kita meninggal atau pada saat puasa sakit dan tidak bisa melaksanakan puasanya di bulan Ramadan, kemudian meninggal Pak Ustaz. Nah, untuk membayarnya itu apakah dengan fidyah saja sudah cukup atau dilakukan dengan fidyah plus puasa juga gitu Pak Ustaz? Terima kasih Pak Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Satu lagi itu di belakang Bapak-bapak. Ayo, maju aja ke dalam. Siapa tadi yang ini di belakang? Teras. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Iya. Ini dari tadi kan kita kayaknya Arafah 23, 11. Nah, kalau saya ini kan, kalau yang 11 menit gimana tuh? Yang 11 apa? 11 menit. Oh, 11 menit. Hukumnya gimana tuh? Iya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Baik. Ya, pertama tentang wanita yang masih haid, ya. Wanita yang haid saat bulan Ramadan, ya, itu dia tidak boleh berpuasa, ya. Jadi dia tidak puasa. Kalau berpuasa haram hukumnya, ya. Jadi wanita haid berpuasa saat bulan Ramadan itu hukumnya haram, maka nggak boleh. Nah, maka terkait hari-hari yang ditinggalkan olehnya, ya, karena saat haid tadi tidak berpuasa, maka itu harus diganti pada hari-hari lain di luar bulan Ramadan. Bahasanya dikodok, ya. Jadi dikodok, dibayar nanti setelah bulan Ramadan. Terkait dengan hari-hari yang ditinggalkan saat haidnya. Nah, terus kemudian kalau misalnya masih mudanya dulu, ya, yang namanya masa lalu kita nggak tahu, ya. Nah, dulu kan mungkin sholat enggak, puasa enggak gitu, ya. Nah, sadarnya pas udah tua begini gimana nih? Ya, repot juga ini urusannya, ya. Kalau nanyanya 15 tahun katakanlah sudah balik gitu, 60 tahun baru mau puasa. Gimana ini urusannya? Kalau 60 tahun baru mau sholat gitu kan? Nah, gini, kalaupun masih bisa terhitung, ya, yang masih bisa terhitung tuh begini, misalnya tahun lalu punya hutang puasa 10 hari misalnya, ya. Tahun lalu punya hutang puasa 10 hari. Sekarang pas datang udah Ramadan lagi, nggak sempat bayar lagi. Maka tetap dia harus mengkodok plus bayar fidyah. Jadi bayar fidyahnya 10 hari, nanti 10 hari lebih berikutnya dikodok dia. Karena sudah lewat. Tapi kalau nggak lewat, itu cukup mengkodok saja, nggak perlu bayar fidyah. Nah, terus kemudian kalau hari-hari yang ditinggalkan selama masa mudanya gimana? Wah, ini wallahu alam ini.
Jadi sebaiknya kalau seperti ini pertama, ya kalau pertama dihitung hutangnya gimana kira-kira? Ya. 1545 berarti 45 tahun ya, dari 60 kan 45 tahun, 45 kali 30, Masya Allah. Berapa tuh? Nah, jadi kalau udah gini, ya setiap orang punya masa lalu yang belum tentu masa lalu itu baik ya. Kalau terhadap gini aja, jadi terhadap kewajiban yang kita nggak sanggup mengerjakannya, apakah karena kebodohan, apakah karena kelalaian kita, karena kesibukan kita, yang paling utama adalah bertobat kepada Allah. Semoga Allah ampuni itu, ya. Semoga Allah ampuni. Ya, kalau dalam sholat nanti ada dua pendapat besar ya. Yang pendapat pertama, jumhur ulama, kalau sholatnya pernah ditinggalkan dengan sengaja, maka dia wajib mengkodoknya. Dikira-kirakan, dikerjakan setelah salat fardu. Ini jumhur ulama. Tapi pendapat Ibnu Qayyim, maka dia nggak wajib mengkodoknya. Ya, ini gimana? Dengan bertobat kepada Allah, memperbanyak salat sunnah, melakukan amal kebaikan. Semoga itu memberatkan timbangan kebaikannya. Karena kalaupun dikerjakan nggak sah menurut Ibnu Qayyim, karena nggak ada dalil yang mengajarkan itu. Kalau sholat, tapi kalau puasa, saya nggak paham ya. Nah, terus kemudian kalau misalnya orang tua kita sakit saat puasa terus meninggal, apakah bayar fidyah, apakah bayar qada? Nah, dilihat dulu begini. Kalau misalnya pertanyaannya orang tua kita itu punya kemampuan untuk puasa apa enggak gitu. Ini konsep qada ya. Konsep fidyah. Fidyah itu dia menggantinya dengan makanan ya, dengan cara memberi makan satu kali untuk orang miskin setiap harinya. Pertanyaannya, waktu itu ayahnya itu atau ibunya itu punya nggak kemampuan untuk berpuasa? Kalau dia nggak punya kemampuan untuk berpuasa sebelumnya, emang nggak punya kemampuan berpuasa, ya sudah dari awal memang dia bayar fidyah gitu. Ya, orang nggak bakal bisa qada orang kayak gini karena memang nggak bisa untuk berpuasa. Jadi konsep fidyah itu adalah orang yang sudah tidak lagi memiliki kemampuan untuk berpuasa, maka dia fidyah. Siapa diantaranya? Diantaranya adalah misalnya orang yang sudah lanjut usia, nggak mungkin dia puasa, berat banget ya, maka dia cukup bayar fidyah. Atau anak muda yang divonis oleh dokter nggak mungkin dia itu katakanlah sembuh, terus kemudian nggak mungkin orang ini berpuasa. Kalau berpuasa bisa timbul mudarat yang lebih besar, berarti dia nggak punya kesempatan berpuasa meskipun dia masih muda karena ada penyakit yang dideritanya, maka dia tetap bayar fidyah. Nggak mungkin mengqada, orang puasa aja nggak bisa gitu. Ini konsep fidyah dulu. Nah, kalau konsep mengqada itu adalah orang yang masih memiliki kemampuan berpuasa, cuman karena sesuatu hal dia nggak bisa puasa pada hari itu, dia harus mengganti di waktu yang lain. Siapa misalnya? Orang sakit yang tadi nih. Orang sakit yang mana? Misalnya 1 sampai 10 Ramadan dia bisa puasa ya, 1 sampai 10 Ramadan bisa puasa, terus 1 sampai 10 puasa ya, terus 11 sampai 15 sakit, terus kemudian dia puasa lagi 16 sampai akhir, berarti kan dia punya hutang puasa. Nah, hutang puasa ini diqada gitu. Nah, tapi kalau misalnya begini, ibu itu puasa dari tanggal 1 sampai 20 puasa dia ya, 1 sampai 20 dia puasa. Nah, terus kemudian 21 jatuh sakit ya, sakitnya manjang sampai habis lebaran. Nah, terus akhirnya pas habis lebaran dia meninggal, berarti katakanlah 1 sampai 20 puasa, katakanlah masih ada 9 atau 10 hari dia nggak puasa ya, karena sakit terus akhirnya meninggal. Apa yang harus dilakukan oleh keluarganya? Apakah membayar fidyah, apakah mengqadokkan, apakah membayar dan mengqadokkannya? Nah, ini pernah terjadi di zaman Rasulullah ketika ada seorang perempuan datang ke Rasulullah, "Ya Rasulullah, saya punya ibu saya sakit. Bolehkah saya mempuasakan untuknya?" Kata Nabi, "Sumi anha, puasakan olehmu untuknya."
Berarti awalnya si ibu ini punya kemampuan untuk berpuasa, karena dia sakit, ya akhirnya dia nggak mampu puasa, maka anggota keluarganya mempuasakan untuknya. Jadi kalau kasusnya kayak tadi, 1 sampai 20 ibu ini bisa berpuasa, 21 sampai 30 nggak puasa karena sakit, sakitnya berlanjut sampai 10 Syawal akhirnya meninggal. Berarti ibu ini punya hutang puasa. Hutang puasanya gimana? Maka dipuasakan oleh anaknya, nggak bayar fidyah gitu ya. Jadi tidak bayar fidyah. Jadi anaknya yang mempuasakan untuk ibunya selama 9 atau 10 hari yang ditinggalkan. Wallahu a'lam bishawab. Ya. Jadi masalah puasa yang pengganti dari ya, kalau dia memang tidak mampu untuk berpuasa, ya puasa ya, dulu dia bayar fidyah. Nah ini ada juga kondisi dia sehat, tapi dia bekerja keras itu ya. Ternyata kalau dia puasa, dia bekerja itu tidak bisa melakukannya. Nah itu gimana Ustaz? Apakah bayar fidyah atau membadal? Dia waktunya tak ada dia bekerja keras itu. Ya, sama. Ya, pekerja keras ya. Jadi misalkan orang yang kerja di tambang batu bara, di kuli-kuli di pelabuhan, ya kalau dia nggak makan nggak kuat ngangkatnya lah. Ya, jadi gimana? Dan dia nggak ada kesempatan. Kalau dia nggak kerja, keluarganya nggak makan. Ya, maka orang kayak gini termasuk orang yang diberikan keringanan untuk fidyah. Ya, bayar fidyahnya. Ya, jadi nggak perlu mengkodok. Nah, cuman tanyaan lagi nanti, masih bisa libur-liburnya nggak? Gitu. Ya artinya kalau misalnya, oh nggak ada kesempatan libur, dia kerja terus, masya Allah, susah amat tuh orang. Ya, kalau emang udah nggak mungkin kesempatan, hari-hari lain juga harus kerja juga, nyari duit juga, nggak punya uang, kalau nggak ini ya sudah, fidyah terus, gitu ya. Ya, kalau buruh kan nggak ada cutinya. Iya, kalau buruh misalnya, namanya buruh harian ya. Ya, nanti kembali lagi kan, innamal a'malu binniyat. Nah, kalau niatnya dia ini, makanya tadi tuh kalau bisa kerjanya apa? Setahun 2 kali. Nah, 2 kali beres urusan. Nah, itu kalau bisa. Ya. Nah, termasuk Ibnu Abbas nih ya. Ini pendapat Ibnu Abbas dan Ibnu Umar, termasuk yang diberikan keringanan untuk berbuka dan dia wajib membayar fidyah adalah ibu hamil dan ibu menyusui. Ya, jadi ini Ibnu Abbas nih ya, Ibnu Abbas, Ibnu Umar begitu. Jadi ibu hamil ya cukup bayar fidyah. Ibnu Abbas juga gitu. Ya, ibu menyusui juga sama. Apalagi yang hamil, nyusuin, hamil lagi, nyusuin lagi, hamil lagi, nyusuin lagi. Ya kapan bayarnya dia? Ya, kata ibu-ibu baru disedot sama anaknya, udah lapar lagi yang nyusuin. Ya, maka yang kayak gini cukup bayar fidyah. Nah, kalau Imam Syafi'i, mazhab Syafi'i dilihat dulu. Ya, yang dikhawatirkan siapa? Anaknya atau ibunya? Anaknya saja atau ibunya saja atau kedua-duanya? Nah, ini hukumnya berbeda. Ya, ada yang harus dia bayar fidyah plus mengkodok juga. Nah, cuman kalau tadi hamil nyusuin ya kapan selesainya dia? Nah, selesai. Wallah, iya jangan. Untuk membayarnya Ustaz, apa dalam waktu 1 tahun itu atau beberapa tahun ke belakangan nanti baru bisa dibayar? Bayar apa? Fidyah? Fidyah atau bayar Ramadannya gitu. Dan yang udah setahun nih, udah lewat sebetulnya dia mau bayar. Makanya orang yang tadi ya, orang yang berpuasa tapi dia karena sakit akhirnya dia wajib mengkodok puasanya ya, karena dia punya kemampuan untuk puasa. Nah, mengkodok puasanya kapan? Di hari-hari di luar Ramadan. Jadi sejak 2 Syawal dia sudah boleh mengkodoknya. Ya, sejak 2 Syawal boleh mengkodoknya sampai ketemu Ramadan berikutnya. Ya, dia kodok tuh di situ tuh. Nah, ini dia nih. Udah suruh kodok setahun masih aja lewat. Gimana ceritanya? Ini niat puasa apa enggak sih? Ya, ya bayangin aja, Pak.
365 hari dipotong 30, masih ada 330 hari lah. Ngutangnya 10 dikasih kesempatan 330 hari, masih lewat juga gitu. Ini nggak niat gitu. Udah gitu komplain lagi. Terus gimana Pak Ustadz? Udah masuk bulan berikutnya, dia bayar fidyah dan dia mengqadha puasanya nanti habis selesai Ramadan tahun ini nih. Jadi dua dibacanya ya, fidyah plus qadha gitu ya. Makanya disegerakan. Tetap yang namanya hutang puasa ya hutang, harus dibayarkan. Wallahu a'lam bishawab. Cukup Bapak Ibu? Oh, yang tadi sholat tarawih 11 menit. Aduh. Nah, jangan kan 11 menit Pak, ada yang lebih cepat dari itu ya. 23 rakaat 7 menit. Sah nggak sholatnya? Nggak sah ya. Kenapa nggak sah? Nggak ada tumaninanya. Gimana mau tumanina? Nonton nanti filmnya apa, videonya tuh ada tuh, itu di Kediri tuh, di pesantren katanya. Pesantrennya. Nah, ini makanya berlindung kepada Allah. Allahumma inni a'udzubika min ilmin la yanfa. Ya Allah, aku berlindung kepada Engkau dari ilmu yang enggak manfaat. Lagi mana mau sah? Ya. Orang kita 2 rakaat aja 7 menit, nah dia 23 rakaat 7 menit. Lagi mana? Enggak ada tumaninahnya. Ya enggak sah. Ya. Kalau seandainya ketemu Nabi, ya seandainya ketemu Nabi, kata Nabi, irji' fasalli fa innaka lam tusalli. Ulangi sholatmu karena kamu belum sholat. Gitu kalau ketemu Nabi. Seandainya ada Nabi begitu, sholat apa? Ulangi sholatmu karena kamu belum sholat. Sholatnya ngebut banget. Ya. Kayak tari saman tuh. Ya, kayak tari saman tuh. Ya. Jadi sholat yang 23 rakaat 7 menit itu kayak tari saman, tari Aceh. Gubrak. Nah, gitu. Nah, gimana mau ini? Allahu Akbar, bismillahirrahmanirrahim. Yang dibaca apa? Nggak tahu. Kayak imamnya bener. Tapi di sini begitu ya, jangan diikuti. Kalau salah kok diikuti. Mentradisikan sesuatu yang salah yang nggak bagus. Tradisi itu yang baik. Wallahu alam. Satu lagi mungkin terakhir ya. Tentang gerakan sholat, karena selama ini kita kan diajarkan kalau sholat 2 rakaat sampai sholat itu kan proses. Padahal di dalam Jawa disebutkan adalah ada yang tawarruk. Yang seperti ini kadang-kadang ada melihat di antara itu adalah termasuk yang aneh kan gitu. Yang kedua tentang gerakan antara imam dan makmum, di mana disebutkan di dalam buku dalam surah Anda itu sahabat mencontohkan bila mana saya sholat bersama Rasulullah, kalau Rasulullah untuk sujud, kan? Sebelum Rasulullah sampai dengan dahinya meletakkan kepada alas, tidak ada satupun jamaah makmum yang bergerak untuk mengikuti Rasul. Tapi selama ini kita kan kali dulu Allah di belakang sudah makmum sudah bergerak. Gitu. Terima kasih tadi. Baik. Terkait dengan sholat yang 2 rakaat ya, kalau sholatnya katakanlah secara umum yang namanya tahiyat akhir itu adalah duduknya duduk tawarruk ya, tawarruk. Kalau duduk akhir, tasyahud akhir, nama duduknya tawarruk. Secara umum sholat yang terakhir duduknya duduk tawarruk. Namun ketika sholat yang 2 rakaat, maka ketika duduk akhir atau membaca tasyahud akhir itu dibolehkan dengan cara duduk iftiras, yakni duduk antara 2 sujud gitu, seperti duduk antara 2 sujud. Terus kemudian bagi mereka yang katakanlah ketika melihat orang yang duduk akhirnya dengan cara iftiras ya, ini ada yang memandang aneh juga nih orang nih, gitu. Harusnya ya nggak apa-apa. Jadi kalau yang sholat yang 2 rakaat duduk akhirnya itu boleh dengan cara iftiras ya. Sementara kalau secara umum nanti yang tawarruk. Intinya gini, mau iftiras boleh kalau yang 2 rakaat ya, mau tawarruk boleh. Yang nggak boleh itu 4 rakaat iftiras, jangan. Maghrib 3 rakaat iftiras, kecuali yang gemuk banget. Yang nggak bisa dilipat ya udah iftiras saja dia gitu. Terus kemudian tentang gerakan sholat antara makmum dengan imam. Nah jadi ini tentang komando dalam sholat ya. Kata Nabi kata sahabat gini,
kami tidak pernah meletakkan atau kami tidak pernah sujud sebelum Nabi meletakkan dahinya itu ke alasnya, ke lantai. Jadi kalau Nabi belum meletakkan dahinya ke lantai, maka nggak ada sahabat pun yang bergerak gitu. Jadi jangan apa namanya bareng-barengan atau dulu mendahului dengan imam, ya jangan. Ya, maka hadisnya ju'ilal imamu liyutamma bih, dijadikan imam itu untuk diikuti. Idza kabbara fakabbiru, kalau imam takbir kamu takbir. Idza raka'a farka'u, imam ruku kamu ruku. Idza sajada fasjudu, kalau imam sujud kamu sujud. Ya, dan jangan kamu selisihi imam. Nah, jadi gimana? Kalau imamnya Allahu Akbar, nah kalau imamnya sujud meletakkan baru bergerak. Ya. Jadi kalimat Allahu Akbar, bar itu baru bergerak. Allahu Akbar baru bergerak. Allahu Akbar baru bergerak, gitu. Ya, begitu. Jadi ini komandonya begitu. Ya, jangan mendahului imam. Ya, oh ya. Satu lagi ya. Nah, ini yang kadang terjadi. Begini maksudnya. Imamnya Mas lagi apa? Bacanya al-Ikhlas kan? Nah, pas baca al-Ikhlas, Qul huwallahu ahad, Allahu samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Makmum udah begini aja. Ya. Iya, udah lepas tangan. Imamnya kan wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Makmum udah begini nih. Ya, imamnya belum gerak. Ya. Iya, al-Ikhlas hafal. Coba kalau yang satu ya. Yang kedua, jangan ngikutin bacaan imam. Ya, jangan ngikutin bacaan imam. Jadi kalau imam selesai Al-Fatihah, segera baca Al-Fatihah, terus berhenti, nggak usah diikutin bacaan imam. Ara'aital ladzi yukadzibu bidin fadzalikal ladzi yad'ul Iya, dia hafal. Kalau ayat yang nggak dihafal gimana? Afahasibal ladzina kafaru ay yattakhidhu ibadi min duni awliya inna a'tadna jahannama lil kafirin. Dia ikutin nggak kira-kira? Orang nggak hafal. Ya makanya nggak usah sok tahu lah. Nah, gitu. Udah nggak usah imamnya selesai Al-Fatihah baca segera, setelah itu diam. Nah, gitu. Ya. Terus kalau imamnya nggak baca iftitah, sah nggak salatnya? Sah, imamnya nggak bacanya. Jadi iftitah itu apa namanya? Hukumnya sunnah, ya. Baca doa iftitah hukumnya sunnah, bukan rukun. Coba tanya imam tarawih, ada yang baca iftitah nggak? Imam tarawih nih, Allahu Akbar, Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahirabbil. Kok nggak baca iftitah ya? Oh iya, emang nggak baca iftitah dia. Kelamaan baca iftitah. Gitu ya. Jadi nggak perlu. Jadi iftitah itu hukumnya sunnah. Wallahu a'lam bishawab. Cukup ya? Masya Allah. Ini tanggung jawab Marianto nih. Suruh tanya jawab ini. Ya, silakan Pak Edi. Ya. Mungkin saya jelaskan doa setelah takbir ketiga dalam sholat jenazah yang lebih dari satu orang. Oh iya. Yang dua orang atau lebih. Ya. Bagaimana kalau tanyanya dua orang, satu laki satu perempuan. Ya. Baik. Ini sholat jenazah, makanya kasihan imamnya nih ya. Jadi kalau sholat jenazah, kalau jenazahnya laki-laki satu orang, maka kata gantinya dalam bahasa Arab namanya domir. Domirnya jadi hu. Kalau satu orang, bapak-bapak meninggal, nah, nanti ketika takbir ketiga itu kan mendoakan untuk jenazah. Ya, takbir pertama baca Al-Fatihah, takbir kedua baca salawat, takbir ketiga kata Nabi membaca doa untuk jenazah atau untuk mayit. Nah, takbir keempat ikhtilaf, ya, boleh baca doa, boleh tidak baca doa. Nah, takbir ketiga kalau jenazahnya laki-laki satu orang, kata gantinya atau domirnya hu. Jadi Allahumma gfir lahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu. Kalau
apa namanya mayitnya perempuan satu orang, kata gantinya ha. Allahumma gfir laha warhamha wa'afiha wa'fu anha. Kalau jenazahnya dua orang, ya dua orangnya bisa dua orangnya laki-laki, dua orangnya perempuan, atau dua orangnya laki dan perempuan, gitu ya. Nah, maka ini kata gantinya huma. Huma itu bisa laki-laki, bisa perempuan, tapi dua orang. Jadi Allahumma gfir lahuma warhamhuma, gitu ya. Nah, dan seterusnya. Kalau terus kemudian jamaahnya jenazahnya lebih dari dua, tiga orang, nah, kata gantinya hum. Allahumma gfir lahum warhamhum wa'afihim wa'fu anhum waqrim nuzulahum wa si'mat khalahum waqsilhum bil ma'i wal thalji wal barad wa naqihim minal khotoyah kama yunaqqas sabul abyadu minad danas wa bilhum daran khairan min darihim wa ahlan khairan min ahlihim, ya, dan seterusnya ya. Jadi kata gantinya menjadi hum, gitu kalau dia apa namanya lebih dari dua, karena dalam bahasa Arab disebut jamak itu banyak itu kalau lebih dari dua, ya. Jadi kalau satu mufrad, kalau dua musanna, dua. Kalau jamak itu lebih dari dua, gitu. Wallahu a'lam bishawab, gitu ya. Nah, jadi memang mungkin ya bisa aja dalam satu kondisi, ya, atau misalnya apa namanya ada apa korban bencana gitu, kan banyak nih mereka, ya udah Allahumma gfir lahum, ya. Wallahu a'lam bishawab. Cukup ya. Baik, mohon maaf kalau ada hal-hal yang kurang berkenan, kurang lebihnya billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.